Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita memasuki bagian baru, di mana kita akan membahas tentang transformasi. Nah, jenis transformasi yang pertama itu adalah translasi. Apa sih itu translasi? Translasi disebut juga dengan pergeseran. Ya, pergeseran dapat dilakukan terhadap sumbu X dan Y, sehingga dapat dinyatakan atau dapat dituliskan dengan penulisan seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Nah, X itu ya, X di sini pada penulisan X di sini itu menyatakan pergeseran mendatar atau pergeseran terhadap sumbu X. Jika X bernilai positif, maka pergeseran ke arah kanan. Dan jika X bernilai negatif, ya, ini harusnya negatif, tinggal ada lagi positifnya. Dan jika X bernilai negatif, maka pergeseran ke arah kiri. Dan Y itu sebagai pergeseran vertikal atau pergeseran terhadap sumbu Y. Kalau nilai Y-nya di sini ini positif, maka pergeserannya ke arah atas. Jika nilai Y bernilai negatif, ya nilai Y yang di sini berarah negatif, itu berarti pergeserannya ke arah bawah. Hasil dari transformasi, maksudnya apa Bu? Hasil dari transformasi atas P. Misalnya ada suatu titik P. Setelah kamu geser, setelah kamu translasikan, posisinya dari di sini. Nah, ini tuh namanya adalah P aksen. Kalau dia mengalami pergeseran. Ya, kalau dia mengalami transformasi, bayangannya itu hasil dari transformasi disebut dengan bayangan. Bayangan ditulis dengan notasi seperti ini. Ada noktah di atasnya, ya, ada tanda petik di atasnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan dari titik P min 2,3 pada translasi 4 min 2. Nah, jadi pertama-tama kita gambar dulu koordinatnya, yaitu P sama dengan min 2,3. Berarti X-nya min 2, Y-nya 3. Berarti posisinya di sini ya. Nah, dilakukan translasi 4 min 2. Artinya apa? X digeser sebanyak 4 positif. Ingat kalau positif berarti dia ke arah kanan. Kalau X-nya positif berarti dia ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, dan Y-nya digeser sebanyak min 2. Kalau min, Y-nya bernilai min, berarti dia turun. Berarti yang dari sini, dia turun sebanyak berapa? 2. 1, 2. Berarti posisinya P aksen di situ. Ya. Jadi, hasil bayangannya ini dia. Kenapa? Karena titik P ini digeser sebanyak 4 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan, Bu? Karena positif. Dan Y-nya digeser 2 satuan ke bawah. Kenapa ke bawah, Bu? Karena Y-nya negatif. Bu, kalau aku nggak mau gambar boleh. Aku nggak mau hitung satu-satu gini. Kan repot, Bu. 1, 2, 3, 4 begitu. Aku nggak mau. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Gampang ya. Titik P ini kamu perhatikan. Koordinatnya adalah minus 2,3. Artinya X-nya minus 2, Y-nya 3. Digeser sebanyak berapa? Tadi kita bilang posisinya adalah X, Y. Berarti X-nya digeser sebanyak 4, Y-nya digeser sebanyak minus 2. Ya udah tinggal dibuat seperti ini. Bayangan dari X, Ibu hapus dulu. Ibu ganti warna ya. Bayangan dari X itu adalah titik awal si X, yaitu minus 2, ditambah dengan nilai translasi X. Mana nilai translasi X? Ini kan? Itu minus 2 tambah 4, hasilnya adalah 2. Sekarang bayangan dari Y itu adalah titik asal Y. Ganti warnanya. Titik asal Y yaitu ini, titik asal Y 3 ditambah dengan nilai translasi Y.
Nilai transaksi Y berapa? Minus 2. Sehingga didapat 3 kurang 2. Kok kurang, Bu? Ya karena di sini minus 2. 3 kurang 2. Hasilnya adalah 1. Maka didapat bayangan P itu adalah bayangan X, bayangan Y. Bayangan X-nya 2, bayangan Y-nya 1. Maka titik bayangannya atau P aksennya adalah 2,1. Kamu cek, ini betul nggak? 2,1. Di sini kan posisinya kan pas. Jadi terserah kamu mau pakai mana yang gampang, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan bayangan dari titik P 3,4 dan titik Q minus 3,2 pada transaksi minus 2 dan minus 3. Nah, ini bagaimana? Gampang, kamu tinggal gambar dulu koordinatnya. Ya, kamu gambar koordinatnya. P itu 3,4. Berarti posisinya di sini. Oke? Q itu minus 3,2. Berarti posisinya tuh di sini. Sekarang kita akan translasi pada minus 2, minus 3. Artinya apa? Ini X-nya digeser sebanyak minus 2, Y-nya digeser sebanyak minus 3. Artinya apa kalau X-nya digeser sebanyak minus 2? Kita kerjakan satu-satu dulu ya, kita kerjakan dari P dulu. Artinya apa, Bu, kalau X-nya digeser sebanyak minus 2? Ingat, kalau X minus berarti dia ke kiri. Berarti geser ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Jadi di sini dulu. Lalu Y-nya digeser sebanyak minus 3. Ingat, kalau Y-nya minus berarti dia turun. Turun sebanyak berapa? 3. 1, 2, 3. Ya, maka letak dari bayangan P atau P aksennya adalah di sini. Nah, setelah kamu dapat P, sekarang kita kerjakan yang Q. Ya, kita kerjakan yang Q. Titik Q min 3,2 ini ya. Kita translasi X-nya min 2, artinya X-nya digeser ke kiri. Karena dia negatif berarti artinya ke kiri, kalau dia positif ke kanan. Ke kiri sebanyak 2 langkah, berarti 1, 2. Setelah kamu geser X-nya, sekarang kamu geser Y-nya. Y-nya digeser sebanyak minus 3. Kalau Y-nya minus artinya turun ke bawah. Kalau Y-nya positif berarti naik ke atas. Y-nya minus 3. Turun sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Makanya di sinilah letak Q aksen atau bayangan dari Q. Gampang ya. Nah, kalau kamu nggak mau pakai gambar, ada nggak, Bu, cara lain? Oh, tentu ada. Gimana caranya? Nah, kamu perhatikan. P-nya itu 3,4. Berarti XP-nya itu 3, YP-nya itu 4. Ditranslasi pada min 2, min 3. Berarti X-nya ditranslasi min 2, ya gampang. Kamu tinggal tambahkan. Nilai asli X-nya berapa? Nilai asli X-nya adalah 3. Ditambah dengan nilai translasinya. Nilai translasi X-nya berapa? Minus 2. Makanya bisa di sini Ibu buat 3 kurang 2, yaitu 1. Setelah kamu buat X-nya, kamu buat Y-nya. Y titik P, bayangannya di mana, Bu? Ya, kamu lihat. Y awalnya adalah 4. Nih. Digeser minus 3. Berarti 4 kurang 3. Hasilnya 1. Maka bayangan dari bayangan dari P itu adalah XP aksen, YP aksen. XP aksennya 1, YP aksennya 1, sehingga bayangannya adalah 1,1. Pas kan ini? Posisinya 1,1. Nah, sekarang kita kerjakan yang titik Q-nya. Ya, kita kerjakan titik Q-nya. Q itu minus 3,2. Artinya X-nya minus 3, Y-nya 2. Untuk tahu koordinat X bayangannya, kita lihat titik asli dari XQ itu berapa? Minus 3. Tambahkan dengan nilai translasi X-nya. Minus 2. Maka bisa buat minus 3, minus 2. Hasilnya minus 5.
Sekarang kita cari Y-nya. Nilai asli Y-nya berapa? 2. Kita geser sebanyak berapa? -3. Makanya 2 kurang 3. Hasilnya adalah -1. Sehingga koordinat Q bayangannya itu adalah -5, -1. Betul nggak ini -5, -1? Betul. Nah, gitulah cara menentukan bayangan dari hasil transaksi atau pergeseran. Nah, contoh soal berikutnya. Tentukan bayangan dari segitiga JKL, di mana koordinat J adalah -1,3, kebalik ya. K-nya itu adalah -1,1, L-nya itu adalah -4,1. Ditransaksi pada 3,-4. 3-4 ya, ditransaksi pada 3-4. Nah, itu bagaimana? Cara yang pertama bisa Ibu gambarkan dulu segitiganya. Ya, segitiga JKL ya gampang lah, kamu tinggal buat. J itu -3,1 berarti itu di sini. Kok kebalik terus ya? -1,3. -1,3 berarti posisinya itu. Titik K-nya itu adalah -1,1 berarti ini. Titik L-nya itu adalah -4,1 berarti ini. Nah, Ibu hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk segitiga seperti yang bisa kalian lihat yang warna merah ini. Oke? Nah, setelah itu ditransaksi pada 3-4. Artinya apa? Atas itu kan nilai X, bawah itu nilai Y. Artinya X-nya digeser sebanyak 3. Kita mulai dari titik J. Ini titik J. X-nya kita geser sebanyak 3. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan karena dia positif. Geserlah. 1, 2, 3. Nyampe dia di sini. Oke? Setelah itu, Y-nya digeser sebanyak -4. Artinya digeser ke bawah sebanyak 4 kotak. Karena negatif dia ke bawah. 1, 2, 3, 4. Makanya didapat J aksennya di sini. Ngerti ya? Nah, selanjutnya titik K. Titik K posisinya di sini. Kita geser sebanyak 3 ke kanan karena X-nya positif. 1, 2, 3. Sampai dia di sini. Setelah itu Y-nya digeser sebanyak -4 atau 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Makanya titik K-nya ini. Oke? Nah, selanjutnya titik L. L-nya adalah -4,1. Kan di sini. Digeser X-nya sebanyak 3 satuan ke kanan. Ya kan? 3 satuan ke kanan. Berarti 1, 2, 3. Dan Y-nya digeser 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Makanya L-nya di sini. Oke? Sehingga didapatlah bayangan dari segitiga itu kayak mana, Bu? Ya, kita hubungkan aja titik-titik bayangannya. Maka didapatlah segitiga bayangannya. Maka segitiga bayangannya adalah yang warna hijau ini. Bu, aku nggak mau lah gambar. Kayak gitu ribet kali hitung satu-satu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak mau ribet. Kita pakai perhitungan matematikanya. Cara pertama, ya supaya gampang. J ini kan -1,3. Oke, X-nya itu -1, Y-nya itu 3. Ibu mau ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nggak masalah. Kenapa? Tadi Ibu bilang X itu posisinya di atas, Y-nya itu posisinya di bawah. Tinggal diubah aja bentuknya. Ya, jadi -1, 3. Didapatlah kayak gini bentuknya. K itu -1,1, Ibu buat bentuknya jadi gini. L, ini salah ketik ya, L itu adalah -4,1, diubah bentuknya jadi begini. Nah, kalau Ibu mau pakai perhitungan matematika, caranya gampang. Gimana, Bu, gampangnya? Nah, jadi kalau kalian nggak mau menggambar, caranya adalah kalian tinggal jumlahkan J dengan nilai transaksinya. Didapatlah bayangan dari J. Bayangan dari K itu adalah nilai K ditambahkan dengan transaksinya. Bayangan dari L itu adalah nilai L ditambah dengan
transaksinya. Ya. Nah, kalian perhatikan, kita mulai dengan bayangan dari J. Bayangan dari J itu adalah nilai J ini ditambah dengan nilai dari pergeserannya. Sehingga Ibu bisa buat minus 1, 3 ditambah dengan 3 minus 4. Jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Ingat X itu yang di atas. Semua yang di atas itu adalah X. Jumlahkanlah. Minus 1 tambah 3. 2. Y jumlahkan dengan Y, berarti bawah dijumlahkan dengan bawah. 3 tambah minus 4, berarti adalah 3 kurang 4. 3 kurang 4 adalah minus 1. Maka didapat hasilnya bayangan dari J adalah 2 min 1. 2 min 1 itu di mana? Ini kan? Titiknya. Ini, yang ini. 2 min 1. Oke. Dapat itu. Lanjut ke bayangan dari K. Ya bayangan dari K ya gampang ya. Kamu tinggal jumlahkan nilai K ini dengan nilai pergeserannya ini. Nah, kita jumlahkan. Minus 1 tambah 3, atas jumlahkan dengan atas, minus 1 tambah 3, itu adalah 2. Oke? Baru bawah jumlahkan dengan bawah. 1 tambah minus 4, berarti 1 kurang 4, itu adalah minus 3. Berarti bayangan dari K titiknya itu adalah 2 min 3. Artinya apa? X-nya itu 2, Y-nya min 3. Mana X-nya 2, Y-nya min 3? Ini, titik ini. Oke? Bayangan dari L itu adalah nilai L-nya dijumlahkan dengan nilai translasinya. Min 4, 1 ditambah dengan 3 min 4. Atas jumlahkan dengan atas, minus 4 tambah 3 itu hasilnya adalah minus 1. 1 tambah minus 4 itu adalah 1 kurang 4, itu hasilnya adalah minus 3. Berarti titik bayangannya adalah minus 1, minus 3. Mana minus 1, minus 3 ini? Ya, jadi kalian tinggal hubungkan titik-titik bayangannya sehingga didapat bentuk segitiga yang warna hijau. Ya, jadi sama aja, kalian mau pakai cara yang mana pun sama aja. Tapi Ibu sih lebih suka kalian buat kayak gini dulu, baru kalian gambar, biar lebih matematika. Ya. Nah, selanjutnya, tentukan bayangan dari titik P 2,1 pada transaksi minus 2, minus 3, dilanjutkan dengan 52. Artinya apa? Ada titik P. Digeser sebanyak minus 2, minus 3. Digeser lagi sebanyak 52. Cara pertama, Ibu akan gambar dulu. Titik P 2,1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Posisinya kayak gini. Selanjutnya ditransaksi pada minus 2, minus 3. Artinya X-nya digeser ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti di sini. Dan Y-nya digeser ke bawah sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti bayangannya di sini ya. Nah, itulah bayangan P yang pertama. Lalu dilanjutkan lagi. Arti dilanjutkan apa? Digeser lagi. Digeser kemana, Bu? Inilah nih. Nih. 52. Artinya X-nya digeser 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Berarti di sini. Dan Y-nya digeser 2 satuan ke atas. Kok ke atas, Bu? Karena dia positif 2-nya. Naiklah ke atas banyak 2 kotak. 1, 2. Berarti posisinya di sini. Inilah bayangan keduanya. Ya. Nah, itu cara pertama. Gambar menggambar. Nah, cara matematikanya kayak mana, Bu? Cara matematikanya, perhatikannya, ini Bu hapus dulu. Titik ini, itu kan 2,1. Boleh dong Ibu ganti jadi kayak gini bentuknya, 21. Ya boleh, karena ingat, X itu posisinya di atas, Y itu posisinya tuh di bawah. 2, 1. 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Di transaksi minus 2, minus 3, dilanjutkan dengan 52. Itu artinya titik P-nya ini Ibu tambah dengan translasi yang pertama. Nih. Baru Ibu tambah lagi dengan translasi yang kedua. Ini. Ya. Nah,
sekarang kerjakanlah yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2 ditambah minus 2, 0, ditambah 5. Dapat hasilnya 5. Bawah kerjakan dengan bawah. 1 ditambah dengan minus 3, itu adalah minus 2. Ditambah dengan 2. Minus 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Maka diperoleh bayangan akhirnya itu adalah 5, 0. Artinya X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5 mana? Ini. Y-nya 0 mana? Ini. Titik ini nih. Nah, Ibu buat P-nya double aksen. P-nya double aksen begini. Kenapa? Karena bayangannya, pergeserannya atau enggak transformasinya dilakukan sebanyak 2 kali. Maka Ibu buat tandanya 2 kali petik. Nah, jadi seperti itulah cara mengerjakan translasi atau pergeseran. Kalau ada yang kalian nggak ngerti, kalian boleh replay lagi videonya. Baru kalau nggak ngerti lagi, kalian boleh cek Ibu supaya bisa kita bahas minggu depan. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat.